Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatid yang kami hormati, Bapak Ustadz Haitami beserta seluruh pengurus ketua DKM, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan taklim malam Ahad yang mudah-mudahan senantiasa di kesempatan hari ini mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita dengan berbagai nikmatnya, sehingga alhamdulillah dengan segala nikmatnya itu pada petang hari ini kita bisa bersama-sama untuk menyempatkan waktu duduk beriktikaf sambil kita menunggu datang waktunya sholat isya. Mudah-mudahan selama duduknya kita di sini hingga waktu isya akan dicatat sebagai makna orang yang melaksanakan sholat sepanjang waktu itu. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang dengan setia untuk bersama-sama berjuang bersama dengan para rasul, dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian mereka tergolong orang-orang yang masuk dalam as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama mereka mengakui terhadap keislaman yang dibawakan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin bapak-bapak yang berbahagia, dan malam hari ini kita mengambil tema tentang keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bersamaan juga di bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga secara detail penting kita bagi umatnya untuk merefleksi kembali tentang perjalanan Nabi, serta begitu banyak keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, landasan ini juga berdasarkan dengan perintah Allah serta apa yang telah dilakukan oleh Allah, sebagaimana ada
tiga golongan atau ada tiga yang melihat keistimewaan Nabi yang ada di sini. Pertama adalah keistimewaan karena sebab Allah itu selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa makna solawat yang telah Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu artinya anugerah, itu artinya ridho, itu artinya adalah mahabbah, kecintaan Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah makna sholawat yang kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat. Nah, malaikat bersolawat kepada Nabi adalah sebagai bentuk istighfar, sebagai bentuk doa. Bahkan ketika perjalanan Nabi dalam keadaan apapun itu selalu bersama dengan malaikat. Bagaimana ketika Nabi melewati tangga-tangga langit, langit satu, dia disambut oleh malaikat. Ahlan wa sahlan bi khuturikum. Selamat datang wahai manusia bumi. Kemudian masuk ke langit kedua disambut oleh malaikat. Sampai langit ketujuh dia disambut oleh malaikat. Nah, ini adalah begitu istimewanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah perintah Allah kepada umatnya, kepada kita, agar kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini kemudian Allah perintahkan melalui Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wassallimu taslima. Nah, makna sholawat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada umat Rasulullah itu artinya berkaitan dengan doa, berkaitan dengan permohonan. Maka orang-orang yang bersalawat kepada Nabi secara otomatis, secara hikmah, secara hikmah, maka ini berkaitan dengan syafaat. Sehingga di dalam hal tersebut berkaitan dengan bahwasanya man shala alayya, barang siapa yang bersolawat kepada wahida sekali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan solawat sebanyak 10 kali. Siapa yang bersolawat kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholawat inilah yang akan mengantarkan kepada kita kepada terkabulnya doa dengan apa yang kita munajatkan. Lah, Bapak-bapak, ini ada 10 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa keistimewaan-keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti ada beberapa kategori. Sebagaimana nanti ketika datangnya hari kiamat, pertama yang akan dibangkitkan dari alam kubur, dari seluruh manusia yang ada di dunia ini, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir, adalah pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bada'na awal khalqin itu. Kami bangkitkan bagaimana manusia sebagaimana mereka seperti sedia kala dalam keadaan utuh. Apa kebangkitan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal di antara manusia atau makhluk yang lain? Karena ini menunjukkan
tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu nanti supaya memberikan syafaat kepada umatnya yang mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan kepada apa yang diperintahkannya. Jadi siapa yang ingin mengharapkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kita orang-orang yang taat dan orang-orang yang cinta kepada beliau, sehingga la yu'minu ahadukum hatta yakunna, barang siapa yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, menjadikan cintanya itu harus melebihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad harus melebihi cinta kita kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini. Dan ini merupakan satu kewajiban bagi kita semua. Karena keselamatan manusia itu terjamin sebab karena Allah dan Rasulnya. Dan Nabi ini sebagai pembawa risalah, dan Allah yang menunjukkan dengan Al-Quran, maka manusia sebagai umatnya agar kita ikut terhadap apa yang telah disabdakan oleh beliau. Kalau kita tidak cinta total kepada Nabi kita, maka mustahil kita mau menjalankan apa-apa yang sedang menjadi perintah-perintahnya. Nah, ini adalah bahwasanya pertama manusia yang nanti akan dibangkitkan di alam kubur. Apa yang akan terjadi pada kebangkitan pertama? Adalah bahwa manusia itu nanti, Bapak-bapak, akan diberikan dengan segala upaya yang diusahakan di dunia ini. Baik ibadahnya, baik ketika dia membantu kepada orang lain. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpancar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Jadi di saat manusia nanti dibangkitkan dari kubur, Pak, semua amal-amal perbuatan itu kita akan nampak. Yang bagus nampak, yang tidak bagus nampak. Ya. Jadi tidak ada satupun yang terhijab. Apa yang tertutup di dunia ini dengan serapat-rapatnya itu nanti akan terbuka di alam akhirat. Tapi biasanya, Pak, rapi apapun kejahatan di dunia ini, ketika ditutup rapat akhirnya ketahuan juga, Pak. Ini kan banyak peristiwa-peristiwa tentang kejahatan yang terjadi. Makanya orang-orang yang telah beramal di dunia ini nanti akan dinampakkan. Ya, seperti kita melihat layar seperti ini nanti. Ya, apa yang terlihat di situ, disitulah apa yang telah kita lakukan. Kemudian faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, seberat atom, ya, itu Allah akan berikan balasan dan tidak ada satupun yang akan terlewatkan. Karena memang ini menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak pernah akan mengingkari terhadap apa yang telah dijanjikan. Namun sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, maka siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sekecil apapun, dia akan melihat terhadap balasan tersebut. Jadi itu, Pak, pertama nanti ketika manusia dibangkitkan dari kubur, yang akan diperlihatkan adalah tentang seberapa besar amal di dunia ini yang ia lakukan. Namun yang pertama manusia dibangkitkan adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan amal yang kita lakukan ini akan menjadi amal soleh, amal yang diterima, dan amal yang bisa memberatkan timbangan kebaikan nanti di hari akhirat. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, tentang keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam,
itu nanti akan membawa bendera pujian, bendera alhamdulillah sebagai simbol perantara pujian kepada Allah. Orang yang memuji Allah berarti dia telah bersyukur kepada Allah. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepada saya dan bersyukurlah, janganlah kamu kufur. Maka setiap nikmat yang telah kita dapatkan itu adalah nikmat semata-mata dari Allah. Walaupun terkadang apa yang diberikan adalah melalui perantara manusia. Namun pada hakikatnya bahwa kita semata-mata itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti lafaz alhamdulillah pujian kepada Allah menjadi simbol bagi umat manusia terhadap Tuhannya, dan sebaik-baiknya pujian adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita memuji itu sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Pak, keistimewaan yang akan dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga Bapak-bapak, apa keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya? Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi Bapak-bapak itu punya doa yang sangat mustajab, ya. Semua nabi doanya adalah terijabah oleh Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa punya doa ketika dia dikejar oleh pasukan Fir'aun. Ya Allah, saya harus bagaimana? Dia minta tolong kepada Allah. Maka kemudian Allah perintahkan, tolong pukulkan tongkatmu ke lautan. Sehingga laut yang terpukul dengan tongkat yang telah dimiliki oleh Nabi Musa, ini membentang dan mampu membuat jalan, sehingga menyelamatkan beliau dari kejaran Raja Fir'aun. Dan bahkan Fir'aun pun ditenggelamkan. Keduanya adalah doa Nabi Isa. Ketika ada seorang yang meninggal dunia, kemudian mati, dan dalam kematian itu harus diusut siapa sebenarnya yang membunuh. Kemudian dihidupkanlah manusia tersebut tentang apa yang telah disaksikan dan siapa pembunuhnya. Nah, ini adalah doa Nabi Isa dengan mukjizatnya. Ketika adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau akan dibakar oleh Raja Namrud karena dia telah menghancurkan Tuhan-Tuhan Raja Namrud, di saat dia sudah berada di tengah-tengah api dengan kobaran yang sangat panas, beliau berdoa kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu doa yang dikabulkan apa? Akhirnya Allah mendengar doa Nabi Ibrahim. Allah berfirman kepada api, kulna ya narukuni bardan, wahai api jadilah kamu dingin, gitu Pak ya. Api yang tadinya panas kemudian dengan perintah Allah, ya narukuni bardan, dinginlah kamu. Salaman ala Ibrahim, selamatkanlah Nabi Ibrahim. Dikabul itu doanya. Nah, kemudian nabi-nabi ini mereka mengharapkan doanya dalam saat-saat mereka menghadapi hal tersebut. Tapi Rasulullah mengatakan, wa uridu an ahtabiya da'wati syafa'atan li ummati fil akhirati. Tapi aku mohon kepada Allah, berdoa, ya Allah, aku tunda doaku itu, aku simpan doaku itu, dan akan kujadikan sebagai syafaat nanti di hari kiamat. Ini Pak, keistimewaan tentang syafaat yang akan diberikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya nanti di yaumil kiamah. Bagi siapa? Orang-orang yang nanti akan mendapatkan
syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian berikutnya adalah apa keistimewaan-keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah kepada Nabi kita adalah bahwa nanti yang akan menjadi pemimpin di akhirat yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad. Di dunia mah banyak pemimpin, Pak, ya. Di dunia banyak pemimpin, di Indonesia punya pemimpin, di Amerika punya pemimpin. Nah, masing-masing pemimpin ini punya gaya yang berbeda-beda. Ya, Indonesia punya pemimpin. Bahkan ada 3 kepemimpinan di Indonesia. Ada legislatif, ada apa lagi, Pak? Yudikatif, ada eksekutif. Ya. Yudikatif, ya, menangani masalah-masalah hukum. Ya, kalau hukumnya nggak benar, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ada yang namanya badan legislatif, pembuat undang-undang, pengawas kebijakan. Kalau legislatifnya nggak benar, juga repot. Nah, ini apa yang kita saksikan sekarang ini, banyak problematika yang telah terjadi. Nah, itu kepemimpinan dunia seperti tadi. Tapi nanti di akhirat, kepemimpinan yang sifatnya tunggal. Raja dimanapun berada. Jadi orang yang sekarang jadi presiden, orang yang sekarang menjadi raja, kira-kira di akhirat jadi raja enggak? Kira-kira jadi raja enggak, Pak? Ya, kalau dia pemimpin bagus, lah kalau dia pemimpinnya enggak bagus, dolim kepada rakyat, pertama yang diblesekin ya adalah pemimpin. Ya. Kalau kepemimpinan tidak amanah, penyimpangan yang terjadi, ya siap-siap nanti akan menjadi tumbal pertama kali. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin nanti akan pasti dimintai pertanggungjawaban. Maka kepemimpinan nanti di akhirat adalah sebagaimana Allah berfirman tentang bagaimana ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul. Ya. Jadi ketaatan, kepemimpinan, kesiapan, ketundukan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia itu nanti sampai dibawa ke akhirat. Makanya ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah wa ulil amri minkum, dan termasuk pemimpin yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau punya pemimpin ingkar, punya pemimpin zalim, ya sama juga dia telah mengingkari terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Dan jikalau kamu memiliki pendapat yang berbeda tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi, jikalau kamu termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, serta kamu termasuk orang-orang yang beriman kepada hari akhir, Pak. Kita diuji nih, Pak, tentang urusan dunia. Maka dunia ini sifatnya adalah sementara. Di dalam hadis dikatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang pandai itu, orang yang cerdas itu, orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa bagaimana untuk mengendalikan terhadap hawa nafsunya, ya. Serta dia beramal yang dipersiapkan untuk nanti setelah mati. Nah, itu adalah orang yang cerdas. Ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhir. Itu kenapa? Karena dunia ini hanya sebagai jembatan agar kita nanti di akhirat kelak mendapatkan amaliyah yang baik, kemudian dia di sana akan mendapatkan balasan yang baik. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun walaib. Tidaklah ada kehidupan di dunia ini kecuali hanya permainan, kecuali hanya sandiwara.
Di dunia ini hanya main-main saja, Pak. Dan di dunia ini sifatnya sementara. Kita habis lapar, makan, kenyang, ya. Sudah selesai kenyang. Nanti lapar lagi. Begitu seterusnya. Terjadi siang, terjadi malam. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang bersenang-senang, kadang-kadang sedih. Tapi wa inna daral akhirata, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Nanti itu akan didapatkan al-hayawan, dunia yang sesungguhnya. Laukanu ya'lamun, jikalau kamu mengetahui. Maka kepemimpinan di akhirat nantilah itu akan diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, sehingga apa yang diperintahkan oleh Nabi dengan dakwahnya, beliau bertugas untuk mengajak manusia agar beriman kepada Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, ya, min anfusikum, dari bangsamu, dari kaummu, dari kebiasaanmu, ya. Rasul itu seperti kita, Pak. Ya, kita makan, Nabi juga makan. Rasul tidur, kita juga tidur. Rasul meninggal, kita juga meninggal. Itu yang disebut dari bangsa kamu, supaya apa? Kita bisa mengikuti apa yang dibawa oleh beliau. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi tugas Rasul adalah bagaimana supaya manusia ini beriman kepada Allah, meninggalkan terhadap keburukan-keburukan yang telah dilakukan di dunia ini. Nah, ini adalah keterkaitan tentang keberlangsungan hidup manusia di dunia hingga nanti sampai di akhirat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ini rumusan hidup kita adalah agar senantiasa berpegang teguh terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian keistimewaan yang berikutnya adalah sebelum hadis itu Nabi Adam kan merupakan manusia yang pertama, Pak. Bahkan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Namun di dalam hadis dijelaskan, walaupun Nabi Adam, kakeknya Nabi Ibrahim, termasuk nabi-nabi sebelumnya lebih awal, tetapi nanti yang pertama akan dimasukkan oleh Allah di hari kiamat melalui pintu surga adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atiba bal jannati yaumal qiyamati fa astahtihu fa yakulul khazinu man anta, kemudian fa aqulu Muhammadun fa yakulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Ini hadis yang menjelaskan manusia pertama nanti bapak-bapak yang akan masuk surga, telah dikatakan di dalam hadis riwayat Anas adalah bahwasanya aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta supaya dibukakan pintu, ya, fa astaftihu, kemudian dikatakan oleh penjaga pintu surga, siapakah kamu? Man anta? Fa'akulu, kemudian aku menjawab Muhammadun, saya adalah Muhammad. Itu Pak, ya. Jadi pertama nanti yang akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lantas malaikat tersebut berkata, apa yang dikatakan malaikat itu adalah bahwasanya fayaqulu bika umirtu la tahu li ahadin qablaka, bahwasanya aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelum engkau. Jadi pertama yang akan dimasukkan oleh Allah nanti di hari kiamat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bapak-bapak yang berbahagia.
Kemudian berikutnya adalah di antara keistimewaan berikutnya adalah bahwa hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah lalai, Pak. Ya. Suatu ketika Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir?" Ya. Jadi karena seharian semalaman itu yang dilihat oleh Aisyah itu selalu Rasul beliau sholat. Kemudian Rasul menjawab, sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ya. Jadi secara fisik Nabi Muhammad SAW sama seperti kita, bahwa beliau juga tidur. Namun hati Nabi Muhammad tidak pernah tidur. Dia selalu terjaga dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tentang kenabian kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga Bapak-bapak. Ini keistimewaan berikutnya adalah bahwa Nabi kita juga tidak pernah yang namanya mimpi basah. Ya. Walaupun sebenarnya hadis ini statusnya adalah dhaif. Namun ini untuk menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang terjaga, ya, dari perbuatan maksiat sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang lainnya. Dan ini menjadi penjagaan Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak-bapak, nanti di hari kiamat ada yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, jembatan itu adalah terbuat sebagaimana kalau diukur lebih kecil daripada rambut, bahkan bisa dibelah menjadi 7. Tetapi disitulah dibentangkan sirat di atas permukaan neraka Jahannam, ya. Wa yudribu siratu baina zahriya jahannama fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu. Maka dibentangkan sirat di atas permukaan neraka Jahannam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya, Pak. Nah, itu. Jadi Nabi Muhammad beliau melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Maka di saat melewati jembatan Shiratul Mustaqim ini macam-macam, Pak. Ada orang yang cepat seperti kilat, ya. Ada orang yang kemudian seperti berlari, ada juga sebagaimana orang merangkak, ya. Maka jembatan Shiratul Mustaqim ini adalah akan untuk melihat di antara golongan kanan dan golongan kiri. Ada orang-orang yang memang mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi ada sebahagian mereka orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Dan di situ dikatakan wala yatakallamu yauma idzin illa rusulu, dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul. Ya, kita mah gemeter, Pak, ya. Jangankan sampai bertemu dengan jembatan yang di bawahnya api yang menyala-nyala. Nah, itu kelihatan enggak, Pak? Ya, secara hakikat nanti itu pasti akan bisa dilewati. Dan iya, insya Allah kelihatan, ya. Karena apa yang telah digambarkan hal tersebut, sesuatu yang tertapak oleh kaki berarti itu akan kelihatan, gitu ya. Jadi di sini dijelaskan akhirnya apa yang diucapkan oleh para nabi. Di situ dikatakan wa ja'war rusuli yauma idin. Di hari itu Rasul berdoa. Apa doanya? Doa Rasul, Allahumma salim wa sallim faminhumul mu'minun baqiya bi'amalihi wa minhumul mujazza hatta yunajja. Begitu. Jadi Rasul itu berdoa untuk umatnya, Pak. Sehingga sesuatu yang bisa menyelamatkan kita kadang-kadang karena doa. Jadi doa itu bukan hanya
sesuatu yang kita ucapkan dan itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Makanya jangankan di akhirat, di dunia saja pun bagaimana kita supaya diperintahkan untuk berdoa, ya kan? Mau masuk rumah kita membaca doa, mau naik kendaraan kita membaca doa, mau tidur kita membaca doa, supaya apa? Kita terjaga dari penjagaan-penjagaan yang bisa membahayakan. Nah, ketika nanti di yaumil qiyamah para rasul berdoa, siapa yang didoakan oleh para rasul? Ya Allah, kayak gitu kan ya, Allahumma ya Allah salim, salim, selamatkanlah. Di antara mereka ada yang tertinggal, ya kan? Faminhumul mu'minuna baqiya bi'amalihi. Antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalnya, ya. Dan ada di antara mereka ada yang dibalas sampai ia selamat, ya kan? Jadi amal sekecil apapun itu, Bapak-bapak, itu bisa menjadi sarana yang menjadikan syafaat atau penyelamat nanti ketika melewati jembatan As-Siratal Mustaqim. Mungkin kalau kita hitung, amal kita sangat sedikit sekali, Pak. Bahkan ketika hari ini kita berbuat baik, bisa jadi besok kita berbuat dosa, ya. Dan selalu seperti tadi. Maka ini pentingnya syafaat Nabi, ya. Doa Nabi yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi memberikan syafaat, beliau mengatakan, ay Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku, mana umatku, umatku. Nah, ini yang kemudian Nabi berdoa. Dengan doanya yang ini akan menyambar semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kena semua itu, Pak. Allahumma salim, salim faminhul mu'minuna baqiya bi'amalihi wa minhum al-mujazza hatta yunajjah. Ya, orang yang tadinya amal sedikit, jalannya pelan-pelan, dengan doa ini, ya kan akhirnya tersambar doa. Nah, ini adalah tentang pertama nanti yang akan melewat jembatan Siratal Mustaqim, sudah sampai, yang lain nusul. Ya Allah, selamatkan itu umatku, ya Allah. Selamatkan. Jadi doain Nabi akhirnya memiliki dampak kepada orang-orang yang di dunia ini mengharapkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak-bapak tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang harus menjadikan salah satu hal yang kita perjuangkan, dan termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan makhluk, ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung dan akhlak yang mulia, yang ini menjadi penyebab keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan Rabiul Awal ini kita mengingat begitu besar perjuangan Nabi, maka harus kita besarkan juga perjuangan kita agar kita sampai untuk mendapatkan syafaat nanti di jembatan Siratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin.